Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Aulia Putri. Saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen semester 5 kelas A2. Video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Yulianita Rahayu SE MDA. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Manajemen sumber daya manusia secara mikro. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada suatu unit kerja atau organisasi tertentu, baik pemerintah maupun swasta. Adapun manajemen sumber daya manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Edwin B. Flivo, bahwa dia mengemukakan MSDM adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan daripada pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan sumber daya manusia ke suatu titik akhir di mana tujuan-tujuan perorangan organisasi dan masyarakat terpenuhi. Menurut Andrew F. Sikula, manajemen sumber daya manusia itu adalah proses penarikan, penyeleksian, penempatan, indoktrinasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia oleh dan dalam suatu perusahaan. Menurut Wayne, MSDM itu adalah penarikan, seleksi, penerimaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan baik individu maupun organisasi. Sedangkan menurut Gary Dessler, kebijakan dan praktik yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seorang manajemen meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, pengimbalan, dan penilaian. Bambang Wahyudi mengemukakan MSDM adalah manusia, ilmu dan seni atau proses memperoleh, memajukan atau mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang kompeten. Sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan ada kepuasan pada diri pribadi. Hubungannya dengan proses manajemen, yang pertama ada perencanaan ini untuk menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana dan melakukan peramalan. Yang kedua ada pengorganisasian, ini memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi, dan mengordinasikan pekerjaan bawahan. Hubungan yang selanjutnya yaitu penyusunan staf. Ini menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut calon karyawan, memilih karyawan baru, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Hubungan yang selanjutnya itu ada kepemimpinan. Ini mendorong orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja dan memotivasi bawahan. Untuk yang selanjutnya ada hubungan pengendalian, menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau tingkat produksi. Memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar ini, melakukan koreksi jika dibutuhkan. Untuk pertanyaan yang kedua, berikanlah beberapa contoh tentang bagaimana konsep dan teknik manajemen SDM dapat digunakan pada semua manajer. Contohnya, yang pertama, kita bisa melakukan analisis pekerjaan atau menentukan pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Yang ketiga, memilih calon karyawan dan juga mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru, mengatur upah dan gaji atau memberikan kompensasi kepada karyawan, dan juga contoh yang terakhir itu memberikan insentif dan keuntungan. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan SDM. Yang pertama itu teknik ada ramalan para ahli, diantaranya ada nominal Delphi Technique atau NGT, yaitu menghadirkan 5-10 orang ahli dan ditanyakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Hasilnya didiskusikan secara bersama-sama. Faktor di ranking atau diurutkan dari yang paling penting. Nah, yang selanjutnya itu ada Delphi Technique, yaitu bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama-sama, perencana SDM meminta pendapat masing-masing ahli, kemudian disimpulkan
Yang ketiga itu ada perkiraan manajer, yaitu kebutuhan SDM diperkirakan oleh manajer puncak. Kemudian diberikan ke manajer di bawahnya atau sebaliknya. Teknik yang kedua yaitu ada analisis kecenderungan. Nah, analisis ini dilakukan berdasarkan kecenderungan kebutuhan pada masa lalu, yaitu ekstravolasi, di mana mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa yang akan datang. Teknik yang ketiga itu ada budget and planning analysis. Budget and planning analysis ini merupakan jumlah budget yang telah disetujui, yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Nah, kalau teknik yang keempat itu ada New Venture Analysis. New Venture Analysis ini menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, untuk teknik yang kelima ada Computer Analysis. Computer Analysis ini yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio atau indeksasi dan ekstravolasi secara bersama-sama. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan bagaimana Anda akan melakukan sebuah analisis pekerjaan. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam membuat analisis pekerjaan adalah mengumpulkan informasi yang ada di dalam perusahaan. Hal ini harus bisa dilakukan secara keseluruhan dan berdasarkan kesesuaian jabatan dalam perusahaan. Menganalisis pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan yang mengisi posisi tersebut. Tidak setiap pekerjaan di dalam perusahaan itu teroptimalkan. Kita mungkin menemukan tugas-tugas yang belum selesai atau proyek penting yang harus kita pindahkan dari satu departemen ke departemen lainnya. Kita mungkin menemukan tugas-tugas yang akan lebih berhasil dan mudah diselesaikan oleh jabatan lain. Oleh karena itu, mencoba melakukan analisis kembali mengenai pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh karyawan yang mengisi posisi tersebut. Hal ini bisa menjadi salah satu yang bisa ditambahkan ke job description. Nah, menentukan hasil atau kontribusi terpenting yang dibutuhkan dari posisi tersebut. Dalam proses analisis jabatan ini sangat penting ya untuk kita menentukan hasil atau kontribusi terpenting yang dibutuhkan dari posisi tersebut. Sehingga hal ini nantinya akan membantu kita dalam melakukan evaluasi dari jabatan tertentu. Misalnya, jika kita melakukan analisis pekerjaan untuk posisi tenaga penjualan dan menentukan bahwa hasil yang dibutuhkan adalah mampu menjual 100 produk per hari, maka hal ini dapat menjadi indikator ketika nanti dilakukan evaluasi jabatan. Nah, selain daripada itu, menuliskan statement yang jelas. Langkah selanjutnya menulis tes statement yang nantinya akan digunakan dalam tes inventory serta dimasukkan dalam job description. Job description atau deskripsi pekerjaan ini akan membantu kita menjelaskan mengenai gambaran dari pekerjaan tersebut. Hasil dari analisis pekerjaan itu adalah deskripsi pekerjaan yang harus terdiri dari 8 bagian, yaitu judul pekerjaan, ringkasan singkat, aktivitas kerja, peralatan dan perlengkapan yang digunakan, konteks kerja, serta standar kinerja, informasi kompensasi, dan persyaratan pribadi. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Berikan alasannya jika jawabannya ya atau tidak. Menurut saya tidak. Alasannya, jika tiap karyawan tidak diberi deskripsi pekerjaan yang detail, maka akan terjadi kebingungan dalam pekerjaan. Nah, apabila ada deskripsi pekerjaan yang detail, maka pekerjaan akan lebih teratur dan pengelolaan tanggung jawab akan terarah, sehingga perusahaan akan berhasil. Nah, deskripsi pekerjaan ini kan sangat penting karena deskripsi pekerjaan adalah
pernyataan tertulis tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Pertanyaan yang selanjutnya, jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Langkah yang pertama, yaitu menganalisis kebutuhan posisi dan jabatan perusahaan, harus mengidentifikasi terlebih dahulu terkait adanya kebutuhan karyawan baru yang harus direkrut. Beban kerja yang meningkat dari karyawan lama dapat menurunkan kinerja jika tidak mendapatkan segera pertolongan. Kemungkinan lain, penyebab perlunya rekrutmen itu adalah pembukaan divisi baru atau terjadinya mutasi jabatan. Yang kedua yaitu merencanakan proses perekrutan. Proses rekrutmen selanjutnya adalah proses yang harus menyusun perencanaan untuk posisi yang dibutuhkan. Misalnya menuliskan deskripsi pekerjaan, kualifikasi dan pengalaman yang diperlukan. Langkah yang ketiga yaitu memasang iklan lowongan kerja. Nah, tim HRD dapat membuat pengumuman secara internal mengenai lowongan kerja baru untuk mendapatkannya dari SDM yang sudah ada. Kemudian, pilihan media untuk memasang iklan lowongan seperti media cetak atau online yang memiliki pangsa pasar membaca yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Langkah yang keempat yaitu memproses lamaran kerja dan melakukan wawancara. Tim HRD dapat menggunakan telepon untuk melakukan wawancara singkat atau prawawancara untuk meyakinkan bahwa calon tersebut memang sesuai atau cukup berkualitas untuk diundang wawancara langsung. Langkah yang selanjutnya itu adalah memilih kandidat yang sesuai dan membuat penawaran kerja. Jika sudah melakukan semua langkah tadi, maka tim HRD siap untuk memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Langkah yang selanjutnya itu adalah menyaring atau menyeleksi kandidat. Prosedur seleksi perlu dilakukan jika pelaksanaan tugas pada jabatan yang akan diisi memerlukan ciri-ciri fisik dan psikis yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Yang kedua, ada lebih banyak kandidat yang tersedia dibandingkan jumlah jabatan yang akan diisi. Langkah yang selanjutnya yaitu membuat penawaran kerja. Ini mempersiapkan perjanjian kerja, memperkenalkan secara lebih mendalam tentang peraturan dan kondisi kerja di perusahaan, dan memastikan kapan kandidat akan mulai bekerja. Nah, langkah yang terakhir yaitu mulai bekerja. Pada saat sudah menjadi pegawai, maka yang bersangkutan masih perlu dibantu agar dia dapat bekerja secara optimal dan bertahan untuk waktu yang lama. Pegawai yang bersangkutan harus dimonitor dan dinilai kerjanya secara teratur, serta diberikan pelatihan dan pengembangan. Pada tahap ini, petugas rekrutmen perlu mengkaji ulang cara-cara yang dipakai dalam merekrut dan menyeleksi pegawai. Karena hal ini sangat penting demi mencegah masalah-masalah yang mungkin timbul setelah pegawai diterima bekerja. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu untuk jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Jelaskan alasannya. Menurut saya, semua pekerjaan bisa menggunakan wawancara tidak terstruktur. Karena wawancara tidak terstruktur adalah interview yang tidak memiliki arah pembicaraan dengan jelas. Biasanya wawancara ini dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dalam interview. Biasanya bertanya tentang yang tidak pernah terpikirkan oleh pelamar kerja. Contohnya, bertanya tentang pengalaman kerja atau tentang kehidupan pribadi kita. Wawancara tidak terstruktur ini adalah interview yang tidak memiliki arah pembicaraan dengan jelas. Kelebihan dari wawancara jenis ini adalah pembicaraan akan berlangsung dalam suasana yang bebas dan santai. Namun wawancara jenis ini memiliki kelemahan, yakni pembicaraan akan menjadi tidak karuan atau tidak fokus sehingga mudah menyimpang ke arah lain. Dalam wawancara tidak terstruktur atau non-directive, unstructured or non-directive interview, manajer tidak mengikuti format yang telah ditetapkan. Wawancara bergaya percakapan yang tidak terstruktur, yang mana pewawancara mengejar poin-poin yang ingin diketahui seiring poin-poin tersebut muncul sebagai respon terhadap pertanyaan. Jarang terdapat pedoman formal untuk menilai jawaban benar atau salah. Pertanyaannya biasanya meliputi ceritakan mengenai diri Anda, menurut Anda, mengapa Anda akan bekerja dengan baik, dan lain-lain.
Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Jika tidak, maka tujuan perusahaan tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Jika karyawan diberikan kompensasi secara merata, maka penjualan pasti tidak akan maksimal. Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi karyawan, semua bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai imbal balik dari pekerjaan mereka. Kemudian kompensasi ini merupakan hal yang penting, yang merupakan dorongan atau motivasi utama seseorang karyawan untuk bekerja. Kompensasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan karyawan dalam hal tertentu. Pemerintah memfasilitasi sebagai pembuat kebijakan atau regulasi di bidang ketenagakerjaan. Mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan? Karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sistem atau kebijakan kompensasi. Yang pertama, faktor internal, ukuran perusahaan. Perusahaan lebih besar cenderung memberikan upah lebih tinggi pada karyawannya. Yang kedua, umur pekerja. Perusahaan yang lebih baru cenderung membayar lebih tinggi dari yang lama. Anggaran tenaga kerja secara normal identik dengan jumlah uang tersedia untuk kompensasi karyawan. Siapa yang membuat keputusan kompensasi-keputusan untuk memberikan kompensasi terletak pada manajemen tingkat atas. Yang kelima itu ada tanggung jawab, beban kerja, risiko pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Satu, pasar. Tenaga kerja pasar ini adalah tenaga kerja yang mempengaruhi desain kompensasi. Ada juga kondisi ekonomi semakin kompetitif, persaingan semakin rendah perusahaan dalam membayar karyawannya. Yang ketiga ada peraturan pemerintah. Pemerintah mempengaruhi tingkat kompensasi melalui pengendalian upah. Yang keempat itu ada serikat pekerja. Serikat pekerja ini cenderung menjadi penentu untuk upah, manfaat, dan meningkatkan kondisi kerjanya. Terima kasih, itulah jawaban UTS dari saya, Erlina Aulia Putri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.